Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kali ini kita akan membahas pertidasamaan ya, pertidasamaan rasional dan pertidaan irasional. Pertidaan rasional atau pertidasamaan pecahan dengan bentuk fx per gx lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan 0. Kita pergunakan keempat tanda pertidasamaan. Oke? Ini merupakan materi KD2 di kelas 10. Oke? Kita langsung saja. Untuk pertidasamaan pecahan kamu harus tahu apa itu syaratnya. Syaratnya adalah ketika dia dalam bentuk pecahan, syarat yang harus kamu penuhi adalah penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Mana yang menjadi penyebut di sini? Berarti si Gx ya. Gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa ya? Why? Penyebut dalam sebuah pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika nanti penyebutnya 0, di atasnya itu bilangan per 0 hasilnya nanti dia tak terhingga. Nah, kalau dia di atasnya 0, ketemu penyebutnya 0, 0 per 0 itu adalah tak tentu. Maka syaratnya dalam sebuah pecahan, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana sih bentuknya ya? Yang termasuk dia pertidasamaan pecahan atau pertidasamaan rasional. Bentuknya ya, misalnya yang pertama, X tambah 5 per X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Ini termasuk pertidasamaan pecahan ya. Atau juga misalnya 3 per X kurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Ini termasuk pertidasamaan pecahan. Kemudian X kuadrat dikurang 2X tambah 5 per X kurang 3 misalnya lebih kecil sama dengan 0. Ini juga termasuk pertidasamaan pecahan. Gimana kalau X kurang 3 ya? Per 2 lebih besar dari 0. Apakah ini termasuk pertidasamaan pecahan? Tentu tidak ya. Ini tidak ya. Kenapa tidak dikatakan dia contoh pertidasamaan pecahan? Karena nggak boleh bentuk pertidasamaan pecahan seperti ini. Jadi kamu harus ingat yang dikatakan pertidasamaan pecahan ketika penyebutnya ada variabel, kemudian pembilangnya ada variabel. Jadi pembilang dan penyebut ada variabel. Atau pembilangnya tidak ada variabel tetapi penyebutnya ada variabel. Kan kalau ini dia pembilangnya ada variabel tetapi penyebutnya tidak ada variabel. Jadi yang dikatakan penyebut itu harus ada variabelnya, barulah dikatakan pertidasamaan pecahan. Paham ya contohnya? Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menyelesaikan pertidasamaan pecahan. Kita langsung memahami langkah-langkahnya dari contoh soal yang saya berikan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Tentukanlah penyelesaian dari X kurang 1 per X tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikannya? Langsung saja sambil kita memahami langkah-langkahnya. Oke, kita jawab. Untuk menyelesaikannya berarti langkah yang pertama ya, the first ya. Langkah yang pertama kamu harus menentukan pembuat 0. Ya. Pembuat 0 atau titik kritis ya. Titik kritis. Jadi bukan orang aja yang bisa kritis, tapi titik juga titik kritis ya. Siapa itu titik kritis dan bagaimana mencari titik kritis? Untuk mencari titik kritis kita samakan fx-nya sama dengan 0. Kemudian kita samakan gx-nya sama dengan 0 ya. Dalam soal ini ibaratnya yang atas ini si fx. Ya kan? Yang bawah itu si gx. Berarti kita cari X kurang 1 sama dengan 0, ya kan? Ini X sama dengan 1. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0. Berarti dia X sama dengan minus 2. Titik kritisnya berarti X sama dengan 1, X sama dengan min 2. Kita masuk ke langkah berikutnya, next. Langkah kedua adalah kamu gambarkan ke garis bilangan. Berarti ingat garis bilangan. Untuk garis bilangan, ya kita buat garis bilangan ya. Saya buat nih. Ini misalkan nilai X-nya. Kamu pindahkan X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Berarti di sini ya minus 2-nya ya. Oke, ini di sini satunya. Jangan salah tempat. Letakkan pada tempatnya. Jangan di sini 1, sini minus 2. Oke, setelah kita gambarkan ke garis bilangan, ada hal yang harus kamu ketahui ya. Di sini kan soalnya
pakai sama dengan nih, lebih kecil sama dengan. Berarti ada bulat kosong dan bulat penuh. Oke, ketika dia pakai sama dengan, seperti yang di video sebelumnya ya, yang pakai sama dengan itu berarti pakai bulat penuh. Nah, yang kita mulai dari pembilang ya, berarti pembilangnya itu bulat penuh. Oke. Tetapi untuk penyebutnya harus ingat ya, kan tadi syaratnya apa ya? Syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X tidak boleh sama dengan minus 2. Artinya si X itu tidak boleh sama dengan min 2. Berarti tidak boleh pakai sama dengan. Harus bulat kosong saja. Sekali lagi saya ingatkan, kalau soalnya pakai sama dengan, dia hanya berlaku bulat penuhnya pada pembilang. Tetapi penyebutnya tidak boleh pakai sama dengan atau tidak bulat penuh. Tetapi kalau soalnya tidak pakai sama dengan, ya tidak masalah. Paham ya? Oke. Setelah kita sudah menentukan di garis bilangan, kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah beri tanda. Tanda daerah. Ya, tanda daerah dengan titik uji. Oke. Nah, mana sih daerahnya? Kita beri dia daerahnya. Ini ada daerah 1, saya kasih pagar ya. Kasih sekat untuk menentukan daerahnya. Ini ada daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, sudah ada daerahnya, kita masuk ke tandanya. Bagaimana menentukan tanda daerahnya? Dengan titik uji. Kamu ambil sih sembarang titik pada masing-masing daerah. Misalnya daerah 1 ya. Di kanannya 1, itu daerahnya X-nya sama dengan berapa ya? Kita ambil tetangga terdekatnya ya. Tetangga terdekatnya adalah X sama dengan 2 ya. Kemudian di sini di antara minus 2 dengan 1 berapa ya? Kita ambil bilangannya. Kita ambil X sama dengan 0 ya. Kemudian di sini di kirinya minus 2 berapa ya, kita ambil titik ujinya. Tetangga terdekatnya kita ambil juga X sama dengan minus 3. Nah, masing-masing bilangan ini kita jadikan titik uji dengan mensubstitusinya ke persamaan. Ya, gantikan persamaan X itu dengan bilangan yang kita ambil tadi. Oke, kita masukkan si 2. Kalau kita masukkan si 2, berarti jadinya 2 kurang 1. Ya kan? 2 kurang 1 per 2 tambah 2. Nah, 2 kurang 1 itu kan dia 1, berarti dia termasuk bilangan positif. Kemudian 2 tambah 2 itu 4, 4 itu juga bilangan positif. Karena dia tandanya bagi, berarti positif bagi positif hasilnya positif. Berarti daerah 1 tandanya positif. Paham ya? Oke. Kemudian kita ambil X0 ini. X0 kita substitusi juga, jadinya 0 kurang 1. Berarti dia 0 kurang 1. Ya, per 0 tambah 2. Ya, 0 kurang 1 itu negatif. Karena hasilnya minus 1. 0 tambah 2, 2 hasilnya positif. Nah, negatif bagi positif, negatif. Enak ya menentukan tandanya? Oke, untuk X sama dengan minus 3, kita substitusi. Berarti minus 3 kurang 1. Minus 3 kurang 1. Oke, kemudian per minus 3 tambah 2. Minus 3 kurang 1 itu kan minus 4, dia negatif. Minus 3 tambah 2 itu minus 1 juga negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Sudah ada tanda daerahnya. Paham ya? Tinggal kamu substitusi titiknya ke dalam persamaan, dapatkan tanda hasilnya. Oke, kita masuk langkah yang terakhir. Delas, kita menentukan penyelesaian. Berarti daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu tergantung dari tanda soal. Jadi kan ada tanda soal nih. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, kalau nanti tanda soalnya dia lebih besar, kemudian nanti juga bisa lebih kecil. Ketika tanda soalnya lebih besar, kamu harus mengambil daerah yang positif. Tetapi ketika dia lebih kecil, maka daerah negatif yang kamu ambil. Paham ya? Oke. Soal kita kan lebih kecil nih. Lebih kecil berarti mana sih daerah yang lebih kecil? Berarti yang negatif. Kalau yang negatif, saya ini ya, daerahnya ini ya, saya kukung nih. Nggak boleh ke sini, karena dia daerahnya positif. Nggak boleh deh. Jadi ini yang diarsir. Terkukung nih. Kalau dia berada seperti dalam kukungan, maka dia posisinya di antara. Penyelesaiannya X di antara minus 2
dengan 1. Jadi kalau terkukung dia artinya di antara. Maka HP-nya ya, tadi satunya pakai sama dengan ya, berarti saya tambahkan satunya itu pakai sama dengan. Kalau dia bulat penuh kamu buat pakai sama dengan, kalau bulat kosong kamu tidak pakai sama dengan. Oke, berarti X di mana X itu di antara -2 lebih kecil sama dengan 1, X elemen bilangan real. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua ya. Tentukanlah nilai X yang memenuhi 2X kurang 1 per X tambah 2 lebih besar sama dengan 1. Akan kita jawab dengan langkah-langkah yang kita gunakan di soal nomor 1 tadi. Cuman bedanya tadi soal kan langsung ya di kanannya 0, tetapi ini di kanannya ada 1. Ya, gimana ya caranya? Oke, 2X kurang 1 per X tambah 2 ya. Kalau dia tadi soalnya itu persamaan, artinya tandanya itu sama dengan, nggak pakai lebih besar atau lebih kecil. Kalau di sini sama dengan, berarti kan bentuknya persamaan. Kita bisa menyelesaikan dengan perkalian silang kan, tetapi ingat ya, khusus untuk pertidaksamaan tidak berlaku dengan perkalian silang. Jadi nggak boleh ini kita kalikan 1 dengan X tambah 2. Kalau dalam persamaan boleh, tetapi kalau pertidaksamaan tidak boleh ya. Jadi bagaimana? Kita pindahkan 1 itu. Jadinya kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Paham ya? Nggak boleh perkalian silang. Kita pindahkan dengan kurang karena di sini positif. Oke? Setelah itu kita samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya karena ini ibaratnya kalau dia tidak ada penyebut, ibaratnya itu 1 ya kan? Iya. X tambah 2 dikali 1 berarti kita ambil penyebutnya ya, X tambah 2. Oke? X tambah 2 ini kan sudah sama, berarti langsung kita buat 2X kurang 1 ya kan. Nah, ini seperti cara pecahan, X tambah 2 dibagi 1, X tambah 2 dikali 1 tetap X tambah 2. Cuman yang perlu kamu perhatikan, karena di sini minus maka harus dikurung nih. Ini tadi kan dia X tambah 2 ya, harus kamu kurung, karena nanti kalau tidak kamu kurung nih, misalnya tidak dikurung, seolah-olah nanti si minus itu hanya untuk berlaku si X, sedangkan si 2 itu juga harus kamu kalikan minus, maka harus kamu kurung sehingga minus itu dikalikan untuk semuanya. Ingat ya, sering silap di situ soalnya. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini, jadinya 2X kurang 1 per belum per ya, dikurang ya, kurang X, kemudian kurang X itu jadi dari minus kali X, kemudian minus kali 2 berarti kurang 2 per X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Paham ya? Paham. Oke, kemudian kita operasikan bagi yang sejenis. Nah, ini 2X dengan X nih, nggak boleh kalau nggak sejenis ya. Kemudian 2X kurang X jadinya X ya. Kita jawab di sini X, karena 2X kurang X berarti yang ini saya operasikan dengan yang ini. Nih, oke ya. Kemudian minus 1 dikurang minus 2, kurang 3. Oke, penyebutnya tetap per X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti bentuk umumnya ya, tidak lagi embel-embel, sudah seperti ini ya, kita nggak usah menyelesaikannya lagi atau dioperasikan, tinggal kita gambarkan ke garis bilangan. Langkah pertama seperti biasa, kita temukan dulu titik kritisnya. Titik kritis itu adalah titik pembuat 0, berarti ini kan tadi fx ya jadinya, ini fx, ini kemudian jadinya gx. Kan titik kritis itu berarti fx sama dengan 0, berarti x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Kemudian yang gx sama dengan 0, berarti x tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 2. Ketemu titik kritisnya, x sama dengan 3, x sama dengan minus 2. Oke, langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kamu gambarkan ke garis bilangan. Nih saya gambarkan nih garis bilangan. Oke, saya gambarkan. Ya, ini X-nya. Garis bilangannya berarti nilainya minus 2 di sini, 3 di sini. Ingat jangan salah tempat. Oke. Kemudian saya kasih bulat penuh bulat kosongnya karena soalnya pakai lebih besar sama dengan, hanya berlaku pada pembilangnya itu si 3, berarti bulat penuhnya di sini. Si X tambah 2
tidak boleh pakai bulat penuh ya. Tadi kan syaratnya kita penuhi dulu syaratnya dari sini ya. Berarti X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan minus 2. Berarti minus 2 nya nggak boleh pakai sama dengan. Udah ya. Kemudian kita kasih daerah. Nih saya kasih pagar nih. Untuk daerahnya berarti ada daerah 1, daerah 2, ada daerah 3. Oke, kamu boleh pilih. Karena kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita menentukan tanda daerah ya kan. Tanda daerah dengan titik uji ya kan. Dengan titik uji. Oke, pilih dong titik ujinya. Oke, di sini kamu bisa milih tetangganya 3, X-nya berapa? X sama dengan 4. Oke, kalau di sini ambil aja yang paling mudah ya, X sama dengan 0. Oke, kalau di sini tetangganya minus 2, oke minus 3. Udah ada nih titik ujinya nih. Kita substitusi ke persamaan. Misalnya X-nya sama dengan 4. Kita ambil titik ujinya. Masukkan deh X-nya itu menjadi 4. Berarti dia 4 kurang 3 per 4 tambah 2. Berarti yang di atas positif nih. Di bawah juga positif. Berarti positif bagi positif, positif. Nah, tandanya untuk daerah pertama adalah positif. Kemudian untuk X sama dengan berapa? Untuk daerah yang kedua 0. Kalau X-nya 0, kamu substitusikan berarti 0 kurang 3 per 0 tambah 2. Oke? 0 kurang 3 negatif, 0 tambah 2 positif. Negatif bagi positif, negatif. Nah, saya bisa sih ngasih tips bagaimana cara mudah menentukan daerah. Gini saja, kamu pilih salah satu daerah, boleh daerah 1, daerah 2 atau daerah 3, kamu tentukan dia tandanya. Nah, habis itu langsung kelang-kelang saja. Misalnya ini tadi positif, jadinya negatif. Nah, di sini udah pasti nanti positif. Benar nggak ya? Daerah ketiga tandanya positif dengan cara kita hanya menentukan satu daerah. Kemudian untuk pindah ke daerah yang lain tinggal tandanya diganti-ganti saja. Kalau positif, negatif, positif, begitu seterusnya. Nah, tapi kamu harus buktikan dulu benar nggak ketika X-nya min 3 tandanya positif. Sehingga kita bisa mempergunakan cara cepatnya. Oke? Jadi X-nya sama dengan minus 3. Substitusi ya ke dalam persamaan X sama dengan minus 3. Berarti minus 3 dikurang 3. Oke. Per minus 3 ditambah 2. Oke, ini minus 3 dikurang minus 3 udah pasti negatif ya. Kemudian minus 3 tambah 2 juga negatif. Negatif bagi negatif, positif. Benar. Jadi berlaku ya. Saya ulangi lagi tipsnya, cara cepatnya. Kamu tentukan saja salah satu daerah tandanya. Nanti tinggal kamu kelang-kelang tanda berikutnya. Ya, kalau di sini negatif berarti negatif, positif, negatif. Kalau di sini positif berarti positif, negatif, positif. Ya, paham ya? Oke. Kita masuk langkah terakhir adalah kamu menentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya berarti sesuai dengan tanda soal. Nah, tanda soal di sini kan lebih besar ya. Ya, lebih besar. Tanda lebih besar itu berarti yang diambil yang mana? Yang positif. Nah, berarti kita ambil daerah positif. Nah, ini ya. Oke, nggak boleh ini karena ini dia tandanya negatif. Kemudian ini juga. Paham ya? Kalau tandanya lebih besar berarti yang diambil positif. Kalau tandanya minus, kalau nanti soalnya lebih kecil yang diambil tanda minus. Paham kan? Oke. Langsung kita buat himpunan penyelesaiannya. HP sama dengan X di mana? Oke, kita buat dulu kesimpulannya di sini. Kalau di kirinya minus 2, berarti bilangan itu lebih kecil kan? Jadi X lebih kecil dari minus 2. Pakai atau. Kalau dia ada 2 daerah, dia pakai atau. Oke. Di kanannya 3, berarti X lebih besar sama dengan 3 karena dia bulat penuh. Kita pindahkan ke HP-nya. Berarti X di mana? X lebih kecil dari minus 2 atau X lebih besar sama dengan 3. X elemen bilangan T. Sudah selesai. Mudah kan? Semoga kamu bisa memahami. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.